أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita sebelumnya, di mana pada bulan yang lalu kita membahas tentang tragedi kelalaian. Ada 4 bentuk kelalaian yang dialami oleh manusia. Ada 4 macam kelalaian yang menimpa kepada manusia. 4 kelalaian itu meliputi yang pertama, lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai terhadap Allah meliputi 3 persoalan. Yang dilalaikan manusia kepada Tuhannya itu ada 3 macam. 1, lalai terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kedua, lalai terhadap kewajiban kepada Allah. Yang ketiga, lalai terhadap nikmat-nikmat Allah. Ini 3 macam bentuk kelalaian yang menimpa manusia kepada Allah Ta'ala. Kemudian penyakit kelalaian yang kedua adalah lalai terhadap tujuan utama dia diciptakan oleh Allah. Ya, manusia diciptakan itu ada tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan hidup ini memiliki nilai ibadah. Ya, hidup ini ada tujuan, menjadikan seluruh hidupnya itu untuk beribadah, sehingga manusia harus mengolah, manusia harus menata, memanajemen, mengatur ya apa carane seluruh aktivitasnya itu memiliki nilai ibadah. Gimana caranya? Pertama, bil ilmi. Jadi nek kula bersama niku kepingin 24 jam
itu berubah menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Pertama, harus didasari dengan ilmu. Ini yang pertama. Supaya 24 jam itu memiliki nilai ibadah, tidurnya memiliki nilai ibadah, makannya memiliki nilai ibadah, sampai buang kotorannya pun memiliki nilai ibadah. Loh, apa mungkin? Pertanyaannya begitu. Apa mungkin orang buang kotoran? Apa mungkin orang tidur itu memiliki nilai ibadah? Apa mungkin? Sangat mungkin. Bagaimana caranya? Satu, dibangun di atas dasar ilmu. Yang kedua, diniatkan dalam rangka untuk mentaati Allah. Diniatkan dalam rangka untuk mentaati Allah. Oh, ini kelalaian yang kedua, lalai dari tujuan utama hidup. Bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah itu ada tujuannya. Itu dilalaikan oleh banyak manusia. Karena lalai bahwa hidup ini adalah tujuannya untuk ibadah, mereka lalai, mereka lupa. Akhirnya apa? Mereka dalam mengisi hidupnya ini itu hanya untuk sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga 24 jam yang mestinya bisa memiliki nilai ibadah berubah menjadi kesia-siaan, berubah menjadi kemungkaran, berubah menjadi kedurhakaan, karena gak ngerti, karena lalai. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kelalaian yang dialami oleh manusia? Apa? Lalai bahwa kehidupan ini akan berakhir. Hidup ini tidak terus. Hidup ini ada batasnya. Dan yang membatasi hidup ini Allah, bukan kita. Ini lupa manusia, ya, lupa dengan kematian. Hidup ini akan berakhir. Ini kita lupakan. Karena lupa ini hidup, karena lupa bahwa hidup ini akan berakhir, maka mereka bekerja, mereka mencintai dunia, mereka mengumpulkan dunia, mereka gandrung kepada dunia, seakan-akan dunia ini hidup selama-lamanya. Lupa, lalai, hidup ini akan berakhir. Itu kelalaian yang keberapa? Yang keempat, kelalaian yang dialami oleh manusia bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian bukan akhir segala-galanya. Nah, ketika orang lalai bahwa setelah kematian itu ada kehidupan, yang mana kehidupan setelah kematian itu bukan kehidupan seperti sekarang. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan dalam rangka menerima balasan. Ya, kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan menerima balasan atas tingkah laku kita hari ini. Itu lupa kita. Coba kalau masing-masing orang itu di benaknya sadar. Coba kalau masing-masing orang di benaknya itu yakin perbuatan dan tingkah laku yang hari ini dilakukan itu ada balasan pada hari tersebut. Orang
tidak akan sembrono di dalam berbuat. Orang tidak akan macam-macam di dalam berbuat. Tidak mungkin dia berani zalim, tidak mungkin dia berani berbuat kurang ajar, tidak mungkin dia akan menyakiti orang lain, tidak mungkin dia akan berbuat buruk, tidak mungkin dia menipu, tidak mungkin dia khianat, tidak mungkin. Kenapa? Yakin perbuatan buruk yang hari ini dia lakukan itu akan dibalas dengan balasan yang mengerikan. Tidak mungkin orang mau berbuat buruk. Coba saat kita berani melakukan kejahatan, yang ada dalam benak kita mikir tentang balasan? Mikir? Gak mikir kita. Makanya berani melakukan segala sesuatu, mencuri, kendel, menipu, berani, tanda tangan palsu, balak-balik dilakoni. Kenapa? Lupa. Itu ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa. Ini kelalaian yang dialami oleh manusia. Makanya ini penyakit yang paling berbahaya. Makanya kemarin kita kasih judul tragedi kelalaian. Ada berapa macam tadi? Giling-giling nih Pak, giling-giling. Karena kelalaian inilah akhirnya tingkah pola manusia itu aneh-aneh. Ya, karena macam-macam. Seakan-akan hidup ini miliknya, seakan-akan dia yang menguasai, seakan-akan dia yang mengatur. Kita itu lemah. Satu saat Allah paksa kita untuk melihat kelemahan kita ini. Makanya kemarin ada puting beliung. Nah itu kan menunjukkan manusia itu lemah, tidak punya apa-apa. Salah satu tujuan Allah mendatangkan musibah, salah satunya adalah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, ya, dan menunjukkan tentang kelemahan manusia, maksa manusia untuk bersikap tawadhu. Itu salah satu tujuannya. Allah mendatangkan musibah, Allah mendatangkan bencana, itu dalam rangka Allah ingin menunjukkan tentang apa? Kebesarannya, dan maksa manusia sadar dirinya itu tidak memiliki apapun. Lihat kemarin ketika puting beliung, angin mengamuk, apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang dilakukan manusia? Saya nggak tahu sholat, adan. Saking apanya? Saking apanya? Takut dia. Mek menutup menungsomi, mek menutup sampai. Tapi ketika tidak ada masalah, ketika nggak ada musibah, kita itu seakan-akan memiliki kekuatan segala-galanya. Makanya nanti dipaksa oleh Allah, untuk ingat, untuk sadar, untuk kembali kepada Allah, mengakui dirinya itu hamba, itu dipaksa sama Allah dan itu menyakitkan. Pun terakhir dari materi ini, kalau kita dinasihati dengan omongan nggak bisa. Saya ulangi, kalau kita diingatkan dengan nasihat nggak bisa, Allah ingatkan dengan peristiwa dan itu menyakitkan. Sehingga percaya terus ndak bleko, ndugalo, kurang ajar, teruskan. Allah akan ingatkan dengan peristiwa dan itu menyakitkan melalui anak-anak kita yang durhaka. Wis tak rasanya. Gak usah muluk-muluk, anak kita durhaka, urip sampai marat-marit dijamin. Tak ulangi lagi, sing gak percaya terus ndugalo, kurang ajar, terus tunggu.
Kok dikandani terus ustaz itu ya semuanya terus kan, lah enak kan? Kok masih enak tak lakonan terus kan? Allah akan paksa. Maksa Allah itu gampang, ya, masya Allah. Nah, jadi dari kelalaian ini timbul kerusakan yang banyak dari 4 kelalaian. Lalai kepada Tuhannya, lalai kepada tujuan utama hidup, lalai kepada hidup ini akan berakhir, lalai bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Ketika 4 kelalaian ini betul-betul dilalaikan oleh manusia, maka manusia akan berbuat sesuka-suka hatinya. Kerusakan itu akan terjadi. Kerusakan itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu, ya, maka ini butuh obat. Kelalaian tidak boleh dibiarkan. Kita lihat sekarang umat Islam yang banyak ditimpa kelalaian, apa yang dia lakukan sekarang? Kemarin saya pas ngaji di mana? Di Tulangan. Sebelum kajian itu diingatkan sama jamaah masjid, Ustaz, mungkin nanti banyak yang izin. Kenapa, Pak? Barengan sepak bola. Rumah. Saya siap-siap gampang ngaji, Pak. Oke, insyaallah. Ini tak bohong ya. Jadi sepak bola kita sudah tinggalkan majelis. Kita nggak mau dengar ada itu maksiat sebenarnya. Apa nonton sepak bola itu dilarang? Boten, silakan. Itu perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah boleh sampai tonton, sampai lihat, atau bahkan jangan ikut sepak. Tidak masalah, silakan. Boleh, bagus. Itu untuk olahraga, berlatih sosial, berlatih sinergi, berlatih kerjasama, ya, belajar menghadapi sikap-sikap yang nggak baik, belajar sportif. Itu di olahraga itu bisa kita dapatkan semua. Tidak masalah, bagus. Cuma kita itu ada kewajiban, betul loh. Sama itu dua kewajiban. Iku di jokolah kewajiban ini jangan dikorbankan hanya untuk sebuah tontonan. Saya dipun paham ini. Boleh juga sepak bola silakan. Cuma kewajiban itu jangan sampai dikorbankan. Kenapa? Sudah terlalu banyak agama ini kita korbankan. Sudah terlalu banyak agama itu dikorbankan. Masih dikorbankan lagi. Ya Allah, ayo direnungkan mantan-mantan. Lama tenaga teriak-teriak, kita bilang saya tak gombal. Kita tegakkan, kita bilang kita tidak boleh diam. Masih gombal. Pokoknya ngaji di sini kalah. Bal-balan itu lah. Rotok pintu, bal situ, jeruk itu. Betul bal situ kan enak tak rayoan. Guyon. Dulu ada bulu tangkis yang pas final ngaji ditinggalkan, sholat jamaah ditinggalkan. Ada yang jamaah sudah terlambat belani bulu tangkis final, penasaran. Wong misalnya orang bulu ini mentok ditangkap dia baca di dunia. Faedahnya apa sih? Masih kok dulu mana kan iso, apalagi sekarang ada siaran
ulang, gak iso tapi gak boleh. Kenapa kok selalu agama yang kita korbankan? Kenapa kok selalu agama yang dikorbankan? Sementara kita kembali kepada Allah. Setelah ini kita keluar dari dunia ini, Pak. Setelah ini kita keluar dari dunia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, jenengan dengan saya keluar dari dunia ini, Pak. Kita tinggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita dikeluarkan oleh Allah dari dunia ini. Keluar kita. Lalu dalam pengeluaran kita dalam menuju Allah Ta'ala, itu yang dibutuhkan agama. Tapi waktu hidup di dunia, agama selalu dikorbankan. Ini kelalaian. Makanya Syekh Sudes di dalam makalahnya, beliau menjelaskan ada 3 bencana besar yang menimpa umat Islam. Ada 3 bencana besar yang menimpa umat ini. Pertama, kelalaian. Itu pertama, itu bencana yang mengerikan. Bencana yang mengerikan. Sehingga orang-orang yang sudah lalai ini, bahkan mereka yang lalai-lalai tersebut itu juga lalai bahwa dirinya itu seorang muslim. Dia lupa dengan Al-Quran, dia lupa punya Nabi, dia lupa punya kewajiban, terlalaikan semuanya. Nah, ini bencana yang pertama. Bencana berupa kelalaian. Yang kedua, kata beliau, kata Syekh Sudes, bencana yang kedua akibat dari kelalaian ini adalah qasawatul qalb, kerasnya hati. Itu bencana yang mengerikan. Qasawatul qalb, kerasnya hati. Hati kita itu keras. Kenapa kok keras? Gak tahu diiseni ilmu, kita gak pernah dengar nasihat. Coba lihat, orang kalau terlalu jauh, Pak, gak pernah dengar nasihat, ngurung ngaji, kering nang hati, gak enak, Pak, gak enak. Lo yang mikir asli gegar itu kenceng gawe. Lo bener, orang gak biasa dengar nasihat, duduk setengah jam dengarkan kajian, itu luar biasa. Ya, itu sakit namanya, kerasnya, tapi pahit, menyiksa, sakit. Dengarkan nasihat itu sakit, nggak enak. Sesuatu yang menyiksa, berat di dalam hati. Makanya Allah mengatakan, Allah menyebutkan Al-Quran itu seperti qaulan sakila. Allah menamakan Al-Quran itu sebagai apa? Ucapan yang berat. Coba dibuka surat Al-Muzammil. Allah mengistilahkan Al-Quran itu dengan istilah apa? Qaulan sakila. Iya. Kita buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil
Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari sepertiga itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Qaulan sakina, berbobot, kalimat yang berat. Maka tidak setiap orang mampu mendengarkan Al-Quran. Tidak setiap orang siap mendengarkan Al-Quran. Makanya kalau ini kita sudah jauh dengan nasihat, tidak pernah duduk sejenak dengarkan kajian, tidak pernah, hati ini akan keras. Hatinya kan akan keras. Nah, kalau hati ini sudah keras, itu sulit menerima nasihat itu. Itu ciri-cirinya, itu tanda-tandanya. Tanda-tanda kalau hati sudah keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima petuah, enggan menerimanya, enggan melaksanakannya. Ini penyakit yang kedua, penyakit yang bencana yang kedua. Apa tadi? Makanya kita lihat anak-anak remaja kita, generasi kita. Coba jenengan jadi sini duduk dulu sampai nasihati. Subhanallah, beratnya minta ampun, Pak. Makanya setiap kajian di masjid selalu saya tanyakan, ada kajian remaja enggak? Nek TPI tidak kaget, TPI tidak kaget. Umur ini TPI ini banyak orang kaget, orang kaget. Umur ini siswanya 200, nek perlu 2000, macam 200. Orang kaget, orang kaget. Remaja itu menakjubkan. Di sini ada 10 remaja, itu hebat. Makanya untuk di program NTT ini gak kaget, Pak. Gak kaget, bukan kaget. Saya pengalaman ngolah masjid, saya pernah ngolah masjid, saya pernah ngolah TPI. Remaja, kemana generasi kita? Kemana generasi kita? Karena kasih habis. Kenapa gak ada program? Kenapa tidak membuat program? Ayo bikin program. Pondok pesantren kilat khusus Sabtu Ahad. Kau sama acara kau usah full dengan kajian. Enggak, sampai ada kajian, ada nasihat untuk langkah-langkah awal. Bikin program. Jelas ya? Sulit. Kenapa? Akhirnya mereka enggan untuk menerima nasihat itu, Pak. Dengan undangan kajian, wedine amit-amit, Pak. Oh, wedi pengajian. Saya pernah mengadakan di Sidokare. Saya undang ustaz yang masih muda, gres, seger. Ustaznya seger. Kita undang ada sekitar 100 undangan. Tahu yang datang berapa? 4 remaja. Kemana remaja kita? Kemana generasi kita? Kenapa tidak terpikir? Ada pengen buatan kaget. Di sini 500. Nggak perlu 5.000. Orang kaget. Nggak takjub saya. Terus biasa, cilik sekolah ngaji pun biasa. Ini ada yang kurang dari kita sebagai orang tua. Kurang komunikasi yang baik. Panjenengan dengan saya kan sibuk di kantor, sibuk di kerjaan. Kapan komunikasi dengan anak-anak? Kapan komunikasi? Duduk bareng, keluar bareng, makan bareng, dialog bareng, sharing bareng, unek-unek anak-anak, dikasih wadah. Posisi orang tua itu berperan di situ, Pak. Saya jarang lihat orang tua duduk sama anak-anak.
tua punya dunia, itu awal musibah panjenengan nanti. Sehingga anak-anak karena sudah mulai terbiasa nggak kumpul dengan orang tua, anak-anak terbiasa nggak dekat dengan orang tua. Saat panjenengan tua, anak-anak pun tidak tertarik untuk mendekat ke panjenengan. Itu musibah panjenengan di masa tua. Aku gak medeni, aku gak medeni. Anak-anak tidak tertarik hidup bersama jenengan. Panti jompo sudah siap, Pak, gak usah takut. Panti jompo sudah siap, gak usah khawatir. Aku gak medeni, tak baleni tangan. Fakta kita kaji diagnosa permasalahan di luar. Ternyata anak-anak sudah terbiasa gak dekat dengan orang. Dengar orang tua kritis biasa, dengar orang tua meninggal karena sudah terbiasa gak kumpul. Hatinya terikat dengan teman-teman. Coba jenengan lihat, ketika anak-anak dengan teman-temannya sampai aja dengan acara jenengan sing diabot ini, berarti ada masalah di situ. Itu ada masalah ini. Dan itu saya ulangi lagi, itu mimpi buruk di masa tua kita. Kemarin terakhir di Jakarta digegerkan satu peristiwa, ditemukan mayat sepasang nenek kakek usia antara 80 sampai 90 tahun. Anaknya 4, sukses semua, tapi gak ada yang kumpul dengan orang tua. Saking jarangnya datang orang tua. Jadi bapak ibu kakek nenek ini ditemukan seminggu setelah kematiannya di satu rumah. Pun monggo, siapa yang mengikuti berikutnya monggo. Aja enak-enak sukses, aku tak sekolahkan di sana, sekarang kuliah di luar negeri. Aja enak-enak. Itu mimpi buruk buat Anda nanti. Bukan dilarang anak kuliah di luar negeri, tidak dilarang. Cuma jenengan sudah bekali dengan ilmu yang cukup. Nek anak itu nggak doa-doa itu Pak, perempuan itu apa? Senengi cerita, itu bahagia. Jadi bahagia ini apa? Cerita, no. Anak sampai dewi, terus alhamdulillah mas, terus mapan-mapan kabeh. Anak sampai mapan sampai sih narik. Ngerti nggak? Coba ketika ada sakit, opnam, siapa yang membeli Anda? Baru terasa jangan, tidak mungkin tonggomu, tidak mungkin dulurmu, tidak mungkin koncomu. Kenapa? Mereka semua sudah dibatasi yang namanya keluarga. Tidak bisa ngurusi dengan satu-satunya orang yang tidak ada batasnya. Siapa? Ternyata anak pun tidak dekat dengan kita. Selamat mimpi buruk. Tak ulangi, aku tak mungkin. Saya ngomong begini ini karena menemukan kasus di lapangan, Pak. Kasus di lapangan kita temukan peristiwa-peristiwa, Masya Allah. Baik. Lalu kalau memang ini perlu diobati, apa obatnya? Apa obat dari kelarian? Kita mungkin dari naskah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, wa zawalul ghaflah wassalamatu minha yahtaju minal abdi an yakina bi umuril adidah. Menyingkirkan dan menyelamatkan kelalaian dari kelalaian, ya, itu merupakan kebutuhan seorang hamba, dan seorang hamba butuh memperhatikan urusan yang sangat serius dan sangat penting ini. Min hadhil umur an yujahida nafsah. Maka seorang hamba
dianjurkan untuk bersungguh-sungguh berjihad di dalam menyiapkan perkara-perkara tersebut. Apa di antara obatnya? Yang pertama, alal iktar min dzikrillahi jalla wa ala. Kata beliau, obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh untuk mengobati kelalaian ini adalah hendaknya seorang hamba memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna dzikrallahi jalla wa ala, karena sesungguhnya zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala syifaa'ul qulub, itu bagian dari obatnya hati. Itu bagian dari obatnya hati. Syifaa'ul qulub, obatnya hati. Min hadhihi saqam, dari penyakit kelalaian ini. Wa ghairihi, dan penyakit-penyakit yang lain. Zikir kepada Allah. Ya, wa dawa linnufus, dan itu adalah penyembuh dari penyakit-penyakit jiwa. Wal yujahida nafsahu 'ala al-ikthari min dzikrillah, maka hendaklah seorang hamba untuk bisa berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu obat pertama. Itu obat pertama. Makanya Pak diupayakan dan harus membangun komitmen. Apa? Yang perlu dijaga, zikir-zikir yang paling utama, zikir setelah sholat dijaga, zikir setelah sholat dijaga. Upayakan waktu zikir waktu sholat itu jangan diikuti dengan buka HP. Ngerti maksudnya? Zikir setelah sholat usahakan jangan dibarengkan dengan buka HP. Itu berkali-kali saya saksikan, berkali-kali saya menemukan, berkali-kali saya dapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Jadi sambil pikir sambil, ini disebut su'ul adab. Apa Pak? Kenapa su'ul adab itu? Buruknya akhlak. Kami itu istighfar kepada Allah, kita itu butuh diampuni oleh Allah. Kita istighfar mohon ampun kepada Allah sambil buka hati. Di mana adab kita kepada Allah? Di mana akhlak kita kepada Allah? Ini su'ul adab. Akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Makanya usahakan setelah sholat dioptimalkan zikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir pagi petang dijaga. Kenapa? Itu yang dimaksud hisnul muslim. Zikir yang kita baca itu dinamakan apa? Hisnul muslim, benteng orang-orang yang beriman, bentengnya seorang muslim. Itu yang akan bentengi kita nanti. Yang ketiga, zikir setiap aktivitas. Zikir di setiap aktivitas. Karena setiap aktivitas itu ada zikirnya yang berbeda-beda. Ketika bercermin ada zikirnya. Bercermin ada zikirnya. Ada. Gimana doanya? Cari ada. Nggak jadi. Bismillah. Minimal Bismillah. Hah? Bismillah.
Ngono to. Sing sakit berapa? PR. Oh, cermin gak apa nih. PR. Bulan depan kita hafalan. Sebelum kajian dimulai, zikir bercermin. Yang hafal dapat hadiah, minta takmir. Niki dapat lagi, dapatkan. Ketika ada hujan, ketika ada petir, ketika ada angin, itu ada doanya yang berbeda-beda. Naik kendaraan, keluar rumah, bangun tidur, akan tidur, masuk kamar, itu semuanya ada zikir. Itu yang dimaksud zikir mutlak. Zikir muqayyad, zikir yang sudah ditentukan jumlahnya, waktunya, tempatnya sudah ditentukan. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan jenis bacaannya, jumlahnya, tempatnya sudah ditentukan. Disebut apa? Kemudian yang kedua, ada zikir mutlak. Ada zikir mutlak. Yang dimaksud mutlak tidak ditentukan jumlahnya, jenisnya, waktunya, tempatnya, bebas, lakukan sebanyak-banyaknya. Seperti baca istighfar, membaca tasbih, membaca 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lagi naik kendaraan bagus. Jadi yang berangkat kerja atau jemput anak-anak atau berangkat kemana, ketika longgar, manfaatkan untuk berzikir seperti ini. Oh jelas? Nah, kalau sudah selesai, begitu interaksi dengan manusia, fokus interaksi dengan manusia, jangan pas interaksi dengan zikir. Ini ada persoalan kemarin, ada pertanyaan jamaah ngaji, Ustaz, gimana sikap saya punya suami, dimana suami ini terus berzikir, sehingga pas saya tanya, aku ini zikir ojo ditakoni. Akhirnya istri ini bingung, kapan aku takon? Setiap saya tanya, ya aku zikir. Mari waktu di lain waktu, ya kemarin aku nek zikir ojo ditakoni. Akhirnya istrinya ini bingung, Pak. Bingung harus gimana? Sampai kalau bapak-bapak punya istri yang selalu berzikir, Dede, sebentar, tak tutup zikirku ya. Lain kali, jadi kan mau tanya istri lagi, Dek, ini aku nek zikir ojo ditakoni. Kalau jangan punya istri yang full zikir begini, apa langkah panjenengan? Cari istri yang enggak zikir, nah itu. Jangan lupa bahas sepakat. Ada mekanismenya, ojo ngawur, makanya ini ojo ngawur. Nah, yang kedua biasanya teman-teman yang sudah baiat zikir. Ada baiat zikir itu ada. Saya dulu punya teman, jadi baiatnya itu zikirnya 4.000 per hari. Jadi kalau hari cuma 2.000 berarti utang 2.000, besok harus disahuri. Itu ada seperti itu. Wallahu a'lam, dan itu jelas bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara seperti itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu Nabi. Banyak zikir, biasakan zikir, latih zikir, terus dimanfaatkan untuk zikir. Yang kedua, apa obat kelalaian? Obat kelalaian yang kedua adalah alaihi ayyataniya bid-du'a wa husni tadarru'ati wa tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua adalah wajib atas seorang muslim untuk memperhatikan doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya, dengan memperbagus ketundukan kita kepada Allah, perbaiki ketundukan kita, watawajjuhi, dan menghadapkan wajah ini dengan sepenuh hati kepada Allah. Ini yang kurang kita. Namun ini yang kurang. Jadi kalau kita selama ini sholat, zikir, baca Quran atau yang lain, kok belum merasakan kelezatan, kok nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, itu berarti ada kemungkinan kita belum menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Belum. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan saat kita sholat kita pun lalai. Saat kita sholat kita lalai. Saat kita baca Quran pun lalai. Lalai bahwa kita sedang menghadap Allah, lalai bahwa kita sedang rukuk kepada Allah, lalai bahwa kita sedang sujud kepada Allah. Apa kata para ulama? Inilah zikirnya orang-orang yang lalai. Saat kita zikir pun hati kita sedang lalai. Perbaiki. Caranya gimana? Ampun Pak, ini rotok molor pembahasannya, tapi supaya paham. Seringkali kita sholat, begitu adzan kita punya pikiran untuk datang ke masjid. Yang kita pikir sholat selesai, ini kewajiban, ini jamaah selesai. Kalau yang kita pikir sholat saja, kita sulit menemukan nikmatnya sholat itu. Kita sulit menemukan nikmatnya sholat. Bagaimana caranya? Begitu kita akan sholat, kita belajar memiliki perasaan sebagaimana dikatakan oleh Al-Husain, putranya Ali radhiyallahu anhu. Ketika Husain berwudu, ditanya oleh sahabatnya, "Ya Husain, saya lihat kok wajah Anda ini agak pucat. Apa yang Anda pikirkan?" Ya, itu ketika wudu, Husain sudah merasakan nikmatnya sholat. Belum sholat, Husain sudah merasakan kehadiran sholat. Ketika ditanya kenapa wajah Anda pucat, apa kata Husain? Beliau mengatakan, "Tahukah kamu, sebentar lagi aku akan menghadap kepada siapa?" Ya Allah, ini yang hilang. Ayo coba dilatih. Makanya ketika kita akan pergi ke masjid itu bukan cuma mikirin sholat, bukan cuma mikirin ini kewajiban. Persoalan berikutnya adalah dalam rangka apa sholat itu? Menghadap Allah. Oke, kita lanjutkan. Kita pikir, kita masukkan dalam benak kita, ketika akan sholat itu kita akan menghadap kepada Allah. Satu. Yang kedua, saat kita menghadap kepada Allah, Allah itu kita posisikan sebagai siapa? Allah itu kita posisikan sebagai siapa? Rabb, pemilik alam. Jadi pada saat kita sholat menghadap Allah, kita itu menghadap kepada Sang Pemilik alam, yang menciptakan kita, yang mematikan kita,
yang menjamu seluruh kebutuhan kita. Kita sedang menghadap kepada Dia, Rob yang Maha Besar. Itu yang ketiga. Kalau kita bisa memposisikan Allah sebagai Rob, lalu kita yang datang ini posisinya sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Sebagai hamba. Waktu kita berdiri rumongso jadi hamba kan? Saya sholat sebagai siapa? Hamba. Imamnya sebagai siapa? Muadzinnya, takbirnya, mabotnya. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Perhatikan, ini nggak gampang ini. Ini nggak gampang. Coba dilatih. Barangkali bapak-bapak yang punya karyawan, barangkali bapak-bapak punya pembantu, sholat jejer sama pembantunya. Kalau pada saat sholat itu kita rumongso jadi juragan, ini membantuku dan aku adalah juragannya, Anda belum belajar sholat. Sampai dipahami. Kita belum belajar memposisikan diri sebagai hamba. Makanya gak heran kalau kita sholat sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada ketawaduan di hati, gak ada ketawaduan, gak ada kerendahan. Gak heran. Kenapa? Karena pada saat kita berdiri menghadap kepada Allah, kita membawa posisi kita sebagai majikan. Saya membawa posisi saya ustaz. Kalau saya waktu sholat, benak saya ini diisi, kamu ustaz, kamu seorang guru, kamu seorang yang sudah dikenal. Kalau waktu saya sholat seperti ini, ada di dalam benak saya, itu bukti saya gagal di dalam sholat. Tidak pernah tersentuh khusyuk itu. Kalau waktu sholat, saya membawa posisi saya sebagai ustaz, saya memposisikan diri sebagai majikan, saya memposisikan sebagai direksi, saya memposisikan sebagai apa yang saya dapat, itu bukti kegagalan kita di dalam sholat. Jangan mimpi untuk bisa menjadi khusyuk di dalam sholat. Sampai dipahami? Khusyuk itu apa sih Pak? Khusyuk itu apa? Yang dimaksud khusyuk itu ada surat Al-Duha, Asy-Syams. Coba dibuka surat Asy-Syams. Asy-Syams wasyamsi wal duha. Apa salah? Bukan Asy-Syams. Sudah. Yawma idin wujuhun yawma idin khashi'ah. Sudah tahu itu? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Ya, coba dibuka surat Al-Ghashiyah. Al-ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah. Silakan. Sudahkah sampai kepada berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang bukan tunduk terhina. Betul. Khasyi'ah dari kata khusyuk. Artinya apa? Tertunduk dan terhina. Ayat itu menjelaskan tentang apa? Ayat itu menjelaskan tentang apa? Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepada berita tentang hari kiamat? Pada hari kiamat itu banyak wajah-wajah tertunduk dan terhina. Kenapa?
tertunduk dan terhina? Karena menghadap kepada Rob. Menghadap kepada Rob. Pas. Apa korelasinya dengan khusyuk? Bapak pernah duduk di hadapan orang yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, punya ilmu yang sangat dalam, punya kesokian yang luar biasa. Katakan ulama dunia, ulama internasional. Lalu pejabat-pejabat ini duduk bersama beliau. Lalu kita duduk di depannya. Pernah mengalami begitu enggak? Atau paling enggak membayangkan kalau satu misal sekarang ini Anda berhadapan dengan pejabat tinggi dan ulama internasional ada di depan kita, posisi kita itu kira-kira gimana? Kalau kita duduk seperti itu, posisi kita kira-kira gimana? Dalam wangi pedikran, berani. Nah, makan minum bebas. Nah, kenapa? Itu khusyuk. Itu yang dikatakan khosyi'ah, tertunduk dan kita ini siapa? Saya pernah duduk di hadapan Syekh Abdul Razak ketika diundang di SPR. Beliau datang mengisi kajian. Setelah itu makan bersama dengan beliau. Saya sudah bilang ke teman-teman, aku ketisuk belum sarapan. Ketisuk belum sarapan. Duduk di dekek kursi ngarep diri, Pak. Tambah besok mangan, Pak. Kenapa? Karena ada di hadapan Syekh. Makan gede-gede, anggur si besar-besar, kelengkeng besar-besar, makanan siap semuanya. Tapi situ enggak jempol. Kenapa? Ada di hadapan Syekh. Meneng ini. Dijamin, Ustaz, jadi tadi belum sarapan. Monggo, ngawur. Kenapa, Pak? Kenapa? Jenengan saking merasakan yang saya rasakan kira-kira. Dalam saking merasakan yang saya rasakan. Kalau jenengan berposisi sebagai saya, kira-kira gimana? Wah, tak urus saya, mana dan bisa. Berani begitu? Enggak. Kenapa? Kalau nyomi, kalau level ini saya ulama internasional ada di depan kita. Ya, saya sukses ada di depan kita. Sampai enak belekek di hadapan mereka. Berarti tidak berani. Minum itu sopan yang luar biasa, Pak. Gelas itu diangkat sampai teh. Aku suka nih tadi kenapa? Lo gimana? Berani begitu juga? Tidak akan berani. Itu yang dimaksud khosyi'ah. Sakit dipahami ini. Kenapa? Karena kita sadar saya ini di hadapan siapa? Saya apa? Saya ini ustaz. Ya kalau kumpul sama anak-anak, saya dicium tangannya, saya diambil ustaz monggo. Sekarang duduk di hadapan saya, menggerakkan Pak. Itu kamu orang masih lama. Sampai teman kita itu ada yang selengean, saya bilang, waktu kemarin mama ustaz coba ustaz. Sing selengean tuh kalau minggu bisa. Kenapa? Segan, tahu diri, tahu posisi. Saya ini siapa? Beliau itu siapa? Kenapa ada segan? Kenapa malu? Jangan tahu posisi. Ini yang tidak kita bawa waktu sholat. Waktu kalau sholat kita menghadap siapa? Di mana posisi kita? Itu yang belum ada di dalam diri kita. Makanya ketika sholat, selesai sholat sombong, selesai sholat angkuh, selesai sholat takabur. Bukti kita belum belajar sholat dengan benar. Jelas? Bekas sholat itu ada disebutkan oleh Allah.
surat Al-Fatah, surat 48. Itu bekas sholat. Itu bekas sholat. Surat Al-Fatah. Surat 48 ayat terakhir. Surat 48 ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Masya Allah. Ini ada dua, tolong diperhatikan. Ada dua, tolong diperhatikan. Pertama, tarohum ruka'an sujjadan yabtahuna fadlan minallah wa ridwan. Kamu lihat pengikut-pengikut Muhammad itu adalah orang-orang yang menjaga rukuknya, menjaga sujudnya. Dalam rangka apa? Mereka rukuk, mereka sujud dalam rangka apa? Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sujud itu dalam rangka mencari karunia Allah dan mencari. Berhenti dulu sini. Kita sudah rukuk, sudah. Kita sudah sujud, sudah. Pertanyaannya, yang kita cari apa? Waktu kita rukuk, yang kita cari apa? Ada yang kita harapkan. Waktu rukuk, ada yang kita harapkan. Waktu sujud, apa yang kita harapkan? Ada yang diharapkan waktu sujud. Itu yang hilang. Beda kan? Beda. Orang kalau melakukan sesuatu, ada yang diinginkan, ada yang dicari, ada yang diharapkan dengan perbuatan itu beda. Itu beda. Ketika orang rukuk, ketika sujud ingin dapat penghargaan dari Allah. Kalau orang rukuk sujud ingin mendapat penghargaan dari Allah, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau waktu kita rukuk, saya ingin rukuk saya ini dihargai oleh Allah. Saya ingin rukuk dan sujud saya dinilai oleh Allah. Kira-kira apa yang kita lakukan? Dalam memberi yang terbaik. Sudah kita lakukan. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Makanya waktu rukuk biasa, waktu sujud, karena gak ada yang diharapkan. Coba kalau waktu dikatakan anak kita sakit kritis, lalu kita sujud sambil berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya. Rukuknya kira-kira gimana? Sujudnya kira-kira gimana? Beda sama? Beda sama? Beda. Kenapa? Karena ada yang saya harapkan. Karena ada yang saya harapkan. Perbuatan itu kalau mendapat sebuah penilaian, ingin mendapat sebuah penilaian, dengan pekerjaannya nggak ingin dapat penilaian, sama pada sama
kepada Pak, kebersihannya nanti dinilai sama kecamatan. Lalu kita ingin kita dapat nilai itu, apa yang kita lakukan? Dalam menampilkan penampilan, karena ingin waktu rukuk, waktu sujud ada nggak keinginan untuk mendapat penilaian, itu yang menjadi ketentuan. Itu pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka nampak di wajah mereka bekas sujud. Apa bekas sujud itu? Batuk irung kan? Tapi kita tidak boleh mencela kalau ada saudara kita yang sampai tapi bukan itu, pastikan bukan itu. Apa bekas sujud itu? At-tawadu wal khusyuk. At-tawadu wal khusyuk itu bekasnya sujud. Jadi kalau sholat belum menghasilkan karakter ini, sudah dipastikan belum rukuk dan belum sujud dengan benar. Sudah dipastikan. Kenapa? Lupa sebagai seorang hamba. Nanti ada pembahasan sedekahkan diri, ada pembahasan sendiri. Pun itu yang kedua, obat dari kelalaian. Yang kedua apa tadi? Memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan wajah ini dengan sebaik-baiknya penghadapan. Dan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan doa, dengan zikir yang kita lakukan, Allah menghilangkan kelalaian dari hati kita. Kita harapkan dengan doa kita, dengan ibadah yang kita lakukan, Allah menghilangkan kelalaian dari hati kita, dan Allah menyelamatkan hati kita dari wabah ini, dari musibah ini, dari penyakit ini, dari bala ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari kelalaian, selamatkan aku dari kelalaian, jauhkan aku dari kelalaian. Makanya di waktu selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang kuat, enggak doa seperti ini. Ini obat yang kedua. Obat seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, mungkin sebagian panjenengan ada yang akan dinas, akan kerja, supaya tidak terhalangi di dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.